Malam Kelam. Di ujung kampung kami, ada sebuah warung sembako kecil yang sejak dulu terasa berbeda dari bangunan lain di sekitarnya. Letaknya jauh dari rumah warga, berdiri sendirian di pinggir jalan tanah merah yang siang hari saja jarang dilewati orang. Apalagi malam-malam, jalan itu kalau hujan berubah jadi lumpur licin, kalau kemarau berdebu dan sepi. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah tetangga dekat situ. Hanya suara serangga dan angin yang sering terdengar lebih jelas daripada suara manusia. Warung itu milik Pak Sastro. Pak Sastro adalah pria paruh baya, usianya mungkin sekitar 50-an. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap seperti sering terpapar matahari. Tapi anehnya ia jarang terlihat bekerja di luar. Rambutnya selalu disisir rapi ke belakang, meski sudah banyak uban. Ia jarang bicara, jarang tersenyum, dan hampir tidak pernah ikut kegiatan kampung. Kalau ada kerja bakti, arisan, atau kenduri, nama Pak Sastro hampir selalu tidak ada. Orang-orang mengenalnya sekilas saja, sebatas pemilik warung di ujung kampung. Tapi justru warung itulah yang membuat banyak orang heran. Meski lokasinya terpencil dan tidak strategis, warung Pak Sastro selalu ramai. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari naik, sudah ada orang yang datang membeli beras, gula, kopi, dan rokok. Siang hari, pembeli tidak pernah sepi, malam pun sama. Padahal warung lain yang letaknya lebih dekat ke pemukiman seringkali sepi, atau bahkan tutup lebih awal. Yang paling mencolok, harga di warung Pak Sastro selalu lebih murah. Selisihnya tidak sedikit. Beras yang di tempat lain mahal, di warung itu bisa lebih murah beberapa ribu rupiah. Minyak goreng, gula, telur, semuanya tersedia. Bahkan saat beberapa warung kehabisan stok karena distribusi terlambat, warung Pak Sastro justru seperti tidak pernah kekurangan. Orang-orang sering bergumam pelan saat berbelanja. Kok bisa ya, di sini selalu ada? Padahal jauh begini, tapi lengkap. Kalau ada yang bertanya langsung, Pak Sastro hanya menjawab singkat, datar, tanpa ekspresi. Rezeki sudah ada yang ngatur. Kadang ada juga warga yang bercanda, laris banget ya, Pak Sastro, kalah warung depan masjid. Pak Sastro cuma tersenyum tipis. Senyumnya bukan senyum ramah, lebih mirip senyum terpaksa. Bibirnya naik sedikit, tapi matanya tetap kosong. Tatapannya sering terlihat menerawang, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Aku sendiri pertama kali merasa tidak nyaman dengan warung itu bukan karena ceritanya, tapi karena suasananya. Setiap kali masuk ke dalam warung Pak Sastro, udara di dalam terasa berbeda, lebih dingin, meski siang hari sedang panas-panasnya. Lampunya redup, padahal bohlamnya terang. Rak-rak sembako tersusun rapi, terlalu rapi, sampai tidak terlihat bekas sentuhan manusia. Tidak ada debu, tidak ada sarang laba-laba, semuanya bersih. Tapi terasa tidak hidup. Pak Sastro biasanya berdiri di balik etalase kayu tua. Ia jarang duduk, jarang bergerak, seolah sudah berdiri di situ sejak lama dan tidak pernah lelah. Saat melayani pembeli, tangannya cekatan, tapi gerakannya kaku, seperti orang yang sedang menghafal gerakan tertentu. Yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah matanya. Ia hampir tidak pernah menatap langsung wajah orang. Tatapannya selalu sedikit ke bawah atau ke samping, kecuali saat menghitung uang. Saat itu matanya tajam, fokus, lalu kembali kosong. Warung itu juga hampir tidak pernah tutup. Pagi hari saat orang-orang berangkat ke sawah, warung sudah buka. Malam hari saat warung lain satu persatu menutup pintu, warung Pak Sastro masih terang. Bahkan lewat tengah malam pun, lampunya tetap menyala. Beberapa orang pernah melihat warung itu buka saat hujan deras, saat angin kencang, bahkan saat listrik di kampung padam. Entah bagaimana caranya, warung itu tetap terang, seolah punya sumber cahaya sendiri. Anak-anak kampung sering dilarang orang tuanya bermain terlalu dekat ke sana. Jangan ke warung ujung kampung malam-malam, kata para orang tua. Kenapa? Pokoknya jangan. Larangan tanpa penjelasan justru membuat rasa penasaran semakin besar. Aku sendiri sering pulang larut karena pekerjaanku. Dan setiap kali melewati jalan tanah itu, ada satu kebiasaan aneh yang selalu terjadi. Aku selalu mempercepat langkah. Padahal tidak ada yang mengejar, tidak ada yang memanggil. Tapi ada perasaan seperti sedang diperhatikan. Lampu warung Pak Sastro
menyala terang di kejauhan. Dari jauh, warung itu tampak seperti satu-satunya bangunan hidup di tengah kegelapan. Tapi saat mendekat, suasananya berubah. Sunyi, terlalu sunyi. Suara serangga seolah hilang. Angin berhenti. Dan hampir setiap malam, aku mendengar suara dari arah gudang belakang warung. Gudang itu terletak di sisi kiri bangunan, sedikit menjorok ke belakang. Pintu gudangnya terbuat dari kayu tebal, warnanya gelap, dan selalu tertutup rapat. Tidak ada jendela, tidak ada ventilasi, tapi dari balik pintu itu, sering terdengar suara. Bukan suara benda jatuh, bukan suara tikus, melainkan suara seperti orang. Berbicara pelan, kadang satu suara, kadang lebih dari satu. Seperti sedang berbisik, nada suaranya rendah, tidak jelas kata-katanya, tapi ritmenya terdengar seperti percakapan. Yang membuatku merinding, suara itu sering terdengar saat warung sudah sepi pembeli. Aku pernah berhenti sejenak, berdiri agak jauh, memastikan apakah aku salah dengar. Tapi tidak, suara itu nyata, dan setiap kali aku mencoba mendekat, suara itu langsung berhenti. Seolah tahu sedang diperhatikan. Aku pernah bertanya ke beberapa warga lain, "Kalian pernah dengar suara dari gudang warung Pak Sastro enggak?" Sebagian besar menggeleng cepat. "Ah, kamu kebanyakan mikir," kata mereka. "Paling tikus atau kucing." Tapi ada juga yang terdiam, tidak menjawab. Wajah mereka berubah tegang, lalu mengalihkan pembicaraan. Yang paling aneh, Pak Sastro tinggal sendirian. Tidak pernah terlihat istrinya, tidak ada anak, tidak ada saudara yang berkunjung. Rumahnya menyatu dengan warung, tapi bagian rumah itu selalu gelap. Tidak pernah terdengar suara televisi, radio, atau aktivitas manusia lainnya. Namun suara dari gudang belakang itu terus ada. Suatu malam, aku memberanikan diri mampir membeli rokok. Jam sudah hampir pukul 11 malam. Jalanan sepi, angin dingin. Lampu warung menyala seperti biasa. Pak Sastro berdiri di tempatnya, sama seperti siang hari. Seolah tidak pernah berganti posisi. "Satu bungkus, Pak," kataku. Ia mengambil rokok tanpa berkata apa-apa. Saat tangannya bergerak, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Di pergelangan tangannya, ada bekas seperti luka lama, hitam keunguan, seperti bekas jeratan atau gigitan besar. Aku pura-pura tidak melihat. Saat aku membayar, dari arah gudang terdengar suara gesekan pelan, seperti sesuatu diseret di lantai. Pak Sastro berhenti bergerak. Kepalanya sedikit menoleh ke arah gudang. Matanya menyipit. Wajahnya tegang, berbeda dari biasanya. Lalu ia berbisik, sangat pelan, hampir tidak terdengar. "Tunggu sebentar." Bukan padaku, tapi ke arah gudang. Sekejap setelah itu, suasana kembali normal. Pak Sastro menyerahkan rokok, tersenyum tipis, dan berkata, "Hati-hati di jalan." Aku keluar dengan tangan gemetar. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi meremehkan warung sembako di ujung kampung itu. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang hidup, tapi bukan manusia. Dan entah mengapa, perasaan di dadaku mengatakan bahwa warung itu bukan hanya tempat jual beli, melainkan tempat di mana sesuatu sedang dipelihara. Dan, aku yakin, itu baru permulaan. Beberapa minggu setelah kejadian malam itu, suasana kampung kami mulai berubah. Awalnya hanya perasaan tidak enak yang muncul tanpa alasan jelas, tapi lama-lama berubah jadi keresahan yang nyata. Orang-orang mulai sering membicarakan satu hal yang sama, meski tidak pernah dibahas terang-terangan di tempat ramai. Semua pembicaraan itu selalu berujung pada warung sembako di ujung kampung milik Pak Sastro. Masalahnya adalah bau. Bau itu tidak muncul setiap saat, tapi datang tiba-tiba, biasanya sore menjelang maghrib atau malam hari. Baunya menyengat, menusuk hidung, dan membuat perut terasa mual. Bukan bau sampah, bukan bau got, dan jelas bukan bau bangkai tikus seperti yang sering ada di kampung. Bau itu lebih berat, lebih pekat, seolah bercampur antara tanah basah, darah, dan sesuatu yang sudah terlalu lama membusuk. Kalau bau itu datang, angin selalu bertiup dari arah warung Pak Sastro. Awalnya warga mengira ada hewan mati di sekitar situ. Beberapa orang bahkan sempat menyusuri jalan tanah di sekitar warung, mencari bangkai kucing atau anjing. Tapi tidak pernah ditemukan apa-apa. Anehnya, meski bau itu sangat menyengat, sumbernya seperti tidak jelas. Seolah baunya keluar dari tanah, bukan dari benda yang terlihat. Anak-anak yang biasanya bermain sore hari mulai sering dipanggil pulang lebih cepat. Ibu-ibu menutup pintu dan jendela lebih awal.
Bahkan beberapa orang mengeluh pusing dan mual setiap kali bau itu muncul. Yang membuat orang semakin resah, bau itu sering hilang tiba-tiba, seolah tidak pernah ada. Tapi keesokan harinya, bisa muncul lagi, lebih menyengat dari sebelumnya. Pak Darto adalah orang pertama yang berani menegur Pak Sastro secara langsung. Rumahnya memang paling dekat dengan warung, meski tetap berjarak beberapa puluh meter. Pak Darto sudah tua, usianya hampir 60 tahun, dan dikenal sebagai orang yang belak-belakan. Kalau ada yang mengganggu ketenangan kampung, dia tidak ragu menegur. Suatu pagi, saat bau itu kembali tercium cukup kuat, Pak Darto mendatangi warung. Aku melihatnya dari kejauhan, langkahnya cepat, wajahnya tegang. "Pak Sastro," katanya dengan nada ditahan, "ini gudangmu kenapa? Baunya nggak enak. Dari kemarin-kemarin warga banyak yang ngeluh." Pak Sastro yang sedang menyusun karung beras berhenti bergerak. Ia berdiri diam beberapa detik sebelum menoleh. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam sesaat. "Beras lama, Pak," jawabnya singkat. Hanya itu, tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada niat memperbaiki. Pak Darto sempat terdiam. Ia menatap karung-karung beras di warung, lalu menghela napas. "Tapi berasmu kelihatannya baru semua." Pak Sastro tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti biasanya, senyum yang tidak pernah sampai ke mata, mungkin baunya kebawa angin. Katanya pelan. Pak Darto tidak membalas. Ia hanya menggeleng kecil, lalu pergi. Tapi sejak saat itu, wajahnya sering terlihat murung. Ia tidak pernah lagi membeli apapun di warung Pak Sastro. Yang membuatku semakin yakin ada yang tidak beres adalah kenyataan bahwa beras di warung itu memang selalu bersih. Tidak pernah ada kutu, tidak pernah apek. Bahkan karung-karung lama yang seharusnya disimpan berbulan-bulan tetap terlihat seperti baru datang dari gudang besar. Tapi bau busuk itu terus ada. Suatu malam, rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Aku pulang lebih larut dari biasanya dan sengaja memperlambat langkah saat melewati warung. Lampunya masih menyala, tidak ada pembeli, jalanan sepi. Bau itu tercium lebih kuat malam itu, membuat tenggorokanku terasa kering. Aku berjalan pelan ke sisi warung, menuju bagian belakang. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu ini bukan ide bagus, tapi kakiku terus melangkah seolah digerakkan oleh sesuatu yang lain. Gudang belakang itu terlihat lebih menyeramkan dari dekat. Pintu kayunya tertutup rapat, catnya mengelupas. Di bagian bawah pintu, ada celah kecil, cukup untuk melihat ke dalam jika menunduk. Aku tidak langsung mengintip. Aku berdiri diam, mendengarkan. Hening, tidak ada suara apa-apa, bahkan suara serangga pun hampir tidak terdengar. Aku memberanikan diri melangkah lebih dekat. Saat itu, aku melihat sesuatu di tanah yang membuat tengkukku dingin. Di depan gudang, tanahnya terlihat berbeda, tidak rata seperti biasanya. Ada bekas galian, tanahnya masih gelap dan lembab, seolah baru saja dibongkar lalu ditutup kembali dengan tergesa-gesa. Aku jongkok, menyentuh tanah itu dengan ujung jariku. Masih basah. Padahal sudah beberapa hari tidak hujan. Perasaanku langsung tidak enak. Aku berdiri cepat, berniat pergi. Tapi saat aku berbalik, terdengar suara lirih dari arah gudang. "Lapar." Suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan. Tapi jelas. Terlalu jelas untuk dianggap halusinasi. Aku membeku di tempat. Suara itu bukan suara orang dewasa, bukan juga suara anak-anak. Nadanya rendah, serak, dan seolah datang dari dalam tanah. Kata itu diucapkan dengan tekanan aneh, seperti orang yang sudah lama tidak bicara. "Lapar." Kata itu terdengar lagi, sedikit lebih dekat. Aku tidak berani menoleh. Nafasku tercekat. Seluruh tubuhku terasa kaku, seolah tidak mau bergerak. Tiba-tiba terdengar bunyi gesekan dari dalam gudang. Seperti kuku panjang menggores lantai, lalu suara, napas berat, terengah-engah. Saat itu juga, rasa takut mengambil alih sepenuhnya. Aku langsung lari tanpa menoleh lagi. Kakiku hampir tersandung beberapa kali di jalan tanah yang gelap. Aku tidak peduli, yang penting menjauh dari tempat itu. Saat aku sampai di rumah, napasku masih terengah. Aku menutup pintu rapat-rapat dan duduk di lantai, punggungku menempel ke dinding. Bau busuk itu seolah masih menempel di hidungku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Beberapa hari kemudian, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Bau busuk itu tidak hanya muncul di sekitar warung, tapi kadang menyebar sampai ke jalan utama kampung.
Orang-orang mulai berani membicarakannya terang-terangan. "Ada yang gak beres sama warung ujung kampung itu," kata seorang ibu. "Baunya kayak kuburan," sahut yang lain. "Jangan-jangan ada yang mati di situ." Tapi tidak ada yang berani memastikan. Pak Sastro sendiri semakin jarang terlihat di luar warung. Ia hampir tidak pernah keluar kecuali untuk berdiri di balik etalase. Wajahnya terlihat semakin pucat. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Tapi warungnya justru semakin ramai. Suatu sore, aku melihat Pak Darto duduk sendirian di teras rumahnya. Wajahnya pucat. Aku mendekat dan duduk di sampingnya. "Pak, Bapak kelihatan gak enak badan," kataku. Pak Darto menoleh pelan. Matanya merah, seperti kurang tidur. Ia menunduk, lalu berkata pelan, hampir berbisik, "Kamu tahu nggak, semalam saya dengar suara orang nangis dari arah warung." Aku terdiam. "Suara orang minta tolong," lanjutnya, "tapi bukan suara orang yang saya kenal." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi mendekati warung Pak Sastro, tapi bau busuk itu terus datang. Dan setiap kali baunya muncul, aku selalu teringat satu kata yang terdengar dari gudang malam itu, lapar. Dan entah kenapa, perasaanku mengatakan bahwa bau itu bukan berasal dari sesuatu yang sudah mati, melainkan dari sesuatu yang masih hidup, tapi seharusnya tidak ada di dunia ini. Sejak warung itu semakin laris, kejadian aneh di kampung kami tidak lagi berhenti pada bau busuk atau suara-suara dari gudang belakang. Perlahan, satu persatu orang mulai menghilang. Awalnya tidak terasa mencurigakan, karena di kampung kecil seperti kami, orang pergi merantau atau pindah kerja adalah hal biasa. Tapi kali ini berbeda, mereka pergi tanpa pamit, tanpa kabar. Dan yang terakhir terlihat, selalu di sekitar warung Pak Sastro, orang pertama yang hilang adalah Bang Roni, tukang ojek yang biasa mangkal di pertigaan dekat sawah. Bang Roni orangnya ramah, suka bercanda, dan hampir semua warga mengenalnya. Suatu sore, ia terlihat membeli rokok dan kopi di warung Pak Sastro. Beberapa orang sempat melihatnya mengobrol sebentar di depan warung itu. Setelah maghrib, motornya ditemukan terparkir di pinggir jalan tanah, tidak jauh dari warung, dengan kunci masih tergantung. Bang Roni tidak pernah pulang. Keluarganya mencari kemana-mana, ke rumah saudara, ke terminal, bahkan ke kantor polisi. Tidak ada kabar, tidak ada saksi yang melihat ia pergi jauh. Seolah Bang Roni lenyap begitu saja. Beberapa hari setelah itu, giliran Dimas, pemuda perantau yang baru pulang dari kota. Ia sering nongkrong malam-malam sambil minum kopi. Terakhir kali terlihat, ia membeli mie instan di warung Pak Sastro sekitar pukul 10 malam. Setelah itu, ia tidak pernah kembali ke rumah orang tuanya. Lalu ada orang asing, tidak ada yang tahu namanya. Katanya ia mampir membeli rokok dan bertanya arah jalan. Ada yang melihatnya berdiri lama di depan warung, seperti ragu mau pergi. Setelah itu, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Satu orang hilang mungkin kebetulan, 2 orang masih bisa dicari alasan. Tapi ketika jumlahnya bertambah, rasa takut mulai menyebar seperti penyakit. Yang membuat semua orang semakin tidak tenang adalah satu hal yang sama, setiap kali ada orang menghilang, warung Pak Sastro justru terlihat semakin makmur. Barang dagangannya bertambah banyak. Rak-rak yang dulu setengah kosong kini penuh sesak. Karung beras menumpuk lebih tinggi. Minyak goreng berjajar rapi. Bahkan barang-barang yang jarang dijual di kampung, seperti susu impor dan makanan kemasan mahal, tiba-tiba ada di warung itu. Uang seolah mengalir tanpa henti ke sana. Tapi Pak Sastro sendiri terlihat semakin berubah. Tubuhnya makin kurus. Punggungnya sedikit membungkuk. Wajahnya pucat, seperti orang sakit. Tapi matanya justru terlihat semakin tajam, meski selalu diselimuti ketakutan yang ia sembunyikan buruk-buruk. Ia mulai jarang menatap orang, bicara semakin sedikit. Kadang, saat melayani pembeli, tangannya terlihat gemetar. Orang-orang mulai berbisik, jangan-jangan Pak Sastro tahu sesuatu. Orang-orang yang hilang terakhir kemana? Ke warung itu. Namun tidak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Tidak ada bukti. Tidak ada yang berani mendekat terlalu jauh. Aku sendiri mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku melihat jalan tanah di ujung kampung berubah jadi gelap dan berlendir. Di ujungnya, warung Pak Sastro berdiri, tapi pintunya seperti mulut besar yang terbuka, menunggu siapa saja yang lengah. Malam itu, entah kenapa, aku kembali melewati warung itu.
Jam sudah lewat tengah malam. Aku tahu ini bodoh, tapi kakiku melangkah ke sana seperti ditarik sesuatu. Lampu warung masih menyala, tidak ada pembeli, hanya suara angin dan dedaunan kering. Aku berjalan pelan di pinggir jalan, berusaha tidak menimbulkan suara. Saat itulah, aku melihat pintu gudang belakang sedikit terbuka, tidak lebar, hanya celah kecil, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Dari celah itu, keluar bau busuk yang jauh lebih pekat dari biasanya. Bukan hanya bau pembusukan, tapi juga bau amis, seperti darah segar yang bercampur tanah. Aku mendekat dengan hati-hati, menahan napas. Dari dalam gudang, aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Di dalam gudang itu, ada sosok hitam besar, duduk membelakangi pintu. Tubuhnya membungkuk, bahunya lebar, kulitnya gelap seperti arang basah. Ia tidak bergerak banyak, hanya sesekali mengeluarkan suara napas berat, seperti binatang besar yang sedang kelaparan. Di depannya, Pak Sastro berlutut. Aku hampir tidak mengenalinya. Pria yang biasanya berdiri kaku di balik etalase itu, kini gemetar hebat. Kepalanya tertunduk, kedua tangannya menempel di lantai tanah. Bahunya naik turun, seperti orang yang menahan tangis. Dengan suara bergetar, Pak Sastro berkata, "Ini yang terakhir. Tolong lancarkan daganganku." Suaranya pecah, ada ketakutan dan keputusasaan di sana, seperti seseorang yang sudah terlalu jauh melangkah dan tidak bisa mundur lagi. Sosok hitam itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeram pelan. Suara geramannya rendah, berat, dan terasa sampai ke tulang. Aku bisa merasakan getarannya dari tempatku berdiri. Lalu, perlahan, sosok itu bergerak. Kepalanya berputar ke samping, sedikit demi sedikit, seperti engsel tua yang berkarat. Saat wajahnya menghadap ke arah pintu gudang, lututku hampir ambruk. Wajahnya tidak punya mata, bukan buta, bukan tertutup. Memang tidak ada. Wajah itu hanya kulit hitam kasar dengan dua lubang gelap tempat mata seharusnya berada. Mulutnya lebar, penuh gigi tak beraturan, dan dari sela-selanya keluar cairan hitam, kental yang menetes ke tanah. Ia menoleh ke arah Pak Sastro, lalu ke arah pintu, ke arahku. Meski tidak punya mata, aku tahu, ia melihatku. Tubuhku membeku, aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, napasku tersangkut di tenggorokan. Dunia terasa sunyi, seolah suara apapun ditelan kegelapan. Sosok itu menggeram lagi, kali ini lebih keras. Pak Sastro langsung menunduk lebih dalam, hampir menyentuh tanah dengan dahinya. "Maaf, maaf," bisik Pak Sastro putus asa. Saat itulah aku tersadar dan langsung lari. Kakiku berlari tanpa arah. Aku tidak peduli tersandung atau jatuh. Yang ada di kepalaku hanya satu, menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Aku tidak menoleh ke belakang, tapi aku bisa merasakan sesuatu mengikuti. Bukan langkah, bukan suara, melainkan tekanan berat di udara, seperti ada sesuatu yang bergerak. Di belakangku, aku baru berhenti saat sampai di rumah. Pintu kututup keras-keras, tubuhku gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku muntah di lantai kamar mandi, mencium bau busuk yang seolah masih menempel di hidungku. Sejak malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Orang-orang yang menghilang itu tidak pergi kemana-mana. Mereka tidak pernah keluar dari warung sembako di ujung kampung itu. Dan yang lebih mengerikan, dari cara Pak Sastro berlutut dan memohon, aku sadar bahwa semua ini bukan kecelakaan, bukan kebetulan. Ini adalah perjanjian, perjanjian yang dibayar dengan nyawa manusia, dan perasaanku mengatakan, perjanjian itu belum selesai. Keesokan harinya, kampung kami seperti diselimuti awan gelap yang tidak terlihat. Tidak ada yang benar-benar membicarakan kejadian semalam secara terbuka, tapi semua orang merasakannya. Wajah-wajah tampak tegang, orang-orang berbicara pelan, anak-anak tidak dibiarkan bermain jauh dari rumah. Bahkan ayam dan anjing kampung pun terlihat gelisah, sering berisik tanpa sebab jelas. Pagi itu, seorang dukun tua akhirnya angkat bicara. Namanya Mbah Wiryo. Usianya sudah sangat sepuh, rambutnya putih semua, tubuhnya bungkuk, dan jalannya harus dibantu tongkat kayu. Selama ini, Mbah Wiryo jarang sekali ikut campur urusan kampung. Ia dikenal pendiam dan hanya bicara kalau memang sudah tidak bisa didiamkan lagi. Pagi itu, Mbah Wiryo datang ke rumah Pak Lurah. Beberapa warga ikut berkumpul, termasuk aku. Wajah Mbah Wiryo terlihat pucat,
lebih pucat dari biasanya. Tangannya gemetar saat memegang tongkat. Apa yang terjadi di ujung kampung itu bukan perkara kecil, katanya pelan tapi tegas. Dan sudah terlalu lama dibiarkan. Semua orang terdiam. Mbah Wiryo menarik napas panjang, lalu mulai membuka rahasia yang membuat darah kami serasa berhenti mengalir. Menurutnya, tanah di ujung kampung itu memang bukan tanah biasa. Sejak dulu, tempat itu dikenal sebagai tanah singgah makhluk halus. Orang-orang tua zaman dulu menghindarinya. Tidak ada yang berani membangun rumah di sana, apalagi usaha. Tapi, Pak Sastro datang dari luar kampung bertahun-tahun lalu. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Ia membeli tanah itu dengan harga murah, lalu mendirikan warung sembako. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan, warung itu berkembang tidak wajar. Pak Sastro melakukan pesugihan warung, kata Mbah Wiryo lirih. Ia membuat perjanjian dengan penunggu tanah itu. Suasana langsung berubah mencekam. Menurut Mbah Wiryo, pesugihan itu tidak seperti yang sering orang bayangkan. Tidak pakai lilin atau mantra aneh di depan umum. Perjanjian itu dilakukan diam-diam, di malam-malam tertentu, langsung di tanah tempat makhluk itu berdiam. Imbalannya memang menggiurkan, dagangan selalu laris, stok tidak pernah habis, uang datang tanpa henti. Tapi ada harga yang harus dibayar, bukan uang, bukan hewan, tapi manusia. Setiap beberapa bulan, harus ada nyawa yang diserahkan. Tidak harus keluarga, tidak harus orang tertentu. Yang penting manusia yang masuk ke wilayah kekuasaan makhluk itu dan ditandai. Orang-orang yang menghilang selama ini. Semuanya adalah bagian dari perjanjian itu. Beberapa ibu langsung menangis. Beberapa bapak mengepalkan tangan. Ada yang marah, ada yang ketakutan, ada juga yang tidak percaya. Kalau benar begitu, kata Pak Lurah dengan suara berat, kita tidak bisa diam. Mbah Wiryo mengangguk. Pelan. Kalau dibiarkan, ia akan terus meminta, dan yang hilang akan semakin banyak. Sore itu, keputusan diambil. Malam nanti, gudang warung Pak Sastro harus dibongkar. Apapun yang ada di sana harus dihentikan. Tidak peduli risikonya. Menjelang malam, suasana kampung semakin sunyi. Langit mendung tanpa hujan. Angin bertiup dingin, membawa bau tanah basah meski tidak ada hujan turun. Burung-burung sudah diam sejak sore, seolah tahu sesuatu akan terjadi. Kami berkumpul setelah Isya, ada belasan orang. Beberapa membawa cangkul, linggis, dan senter. Mbah Wiryo ikut, meski jalannya pelan, wajahnya serius, seperti orang yang tahu ia sedang berjalan menuju sesuatu yang mungkin tidak bisa ia lawan sepenuhnya. Saat kami sampai di ujung kampung, kami semua berhenti melangkah. Warung Pak Sastro gelap. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenal tempat itu, lampunya mati. Tidak ada cahaya sama sekali. Bangunannya hanya terlihat sebagai bayangan hitam di tengah kegelapan. Jalan tanah terasa lebih dingin dari biasanya. Aneh, bisik seseorang, biasanya terang. Kami melangkah lebih dekat. Tidak ada suara, tidak ada pembeli, tidak ada angin. Bahkan bau busuk yang biasanya menyengat justru menghilang. Keheningan itu terasa salah. Terlalu bersih, terlalu kosong. Kami menuju gudang belakang. Tanah di depan gudang terlihat kembali basah, lebih basah dari sebelumnya. Seolah baru saja digali lagi. Mbah Wiryo berhenti, menancapkan tongkatnya ke tanah. Dia tahu kita datang, katanya pelan. Salah satu warga mengangkat cangkul dan mulai menggali. Baru beberapa kali ayunan, tanah itu langsung amblas. Seperti tidak ada isinya di bawah. Lubang terbuka dengan mudah, jauh lebih mudah dari seharusnya. Tiba-tiba, dari dalam tanah, terdengar suara tawa. Bukan tawa manusia, suaranya berat, rendah, seperti berasal dari perut bumi. Getarannya terasa sampai ke telapak kaki kami. Beberapa orang mundur ketakutan. Ada yang langsung membaca doa dengan suara gemetar. Tawa itu semakin keras. Tanah di sekitar gudang mulai bergetar. Dinding gudang berderak pelan, lalu retak. Bau busuk yang selama ini kami cium tiba-tiba muncul kembali, jauh lebih pekat, membuat beberapa orang muntah di tempat. Pak Sastro, teriak seseorang. Dari dalam warung, Pak Sastro muncul. Wajahnya pucat seperti mayat. Matanya merah, rambutnya acak-acakan. Ia terlihat ketakutan, tapi juga putus asa. Jangan dibuka, teriaknya. Kalian gak tahu apa yang kalian lakukan. Belum sempat siapapun menjawab, tanah di bawah kaki Pak Sastro tiba-tiba runtuh. Gudang ambruk dengan suara keras. Dinding kayunya roboh.
Tanah di bawahnya terbuka lebar, membentuk lubang gelap yang dalamnya tidak terlihat. Dari dalam lubang itu, muncul tangan-tangan hitam, panjang, bergerak-gerak seperti akar. Pak Sastro berteriak histeris. Ia mencoba berpegangan pada tanah, tapi tangan-tangan itu melilit tubuhnya, menariknya ke bawah. "Telung!" teriaknya, suaranya pecah. Air mata mengalir di wajahnya. "Aku sudah kasih semua, ini yang terakhir." Tapi tidak ada jawaban. Hanya tawa berat yang kembali terdengar, lebih puas, lebih lapar. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Sastro tenggelam ke dalam lubang itu. Kami hanya sempat melihat wajahnya sekali lagi. Wajah orang yang sadar bahwa semua yang ia dapatkan selama ini dibayar terlalu mahal. Lalu tanah itu menutup kembali. Lubang runtuhan itu perlahan menghilang, seolah tidak pernah ada. Gudang tinggal puing. Bau busuk menyebar ke seluruh area, lalu perlahan memudar. Suara tawa itu menghilang bersama teriakan terakhir Pak Sastro. Kami berdiri membisu, tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang berani mendekat. Malam itu, kami pulang dengan langkah gemetar, membawa ketakutan yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Karena di dalam hati kami semua tahu satu hal, makhluk itu memang sudah mengambil Pak Sastro, tapi perjanjian yang pernah dibuat, tidak pernah benar-benar bisa dibatalkan. Setelah kejadian malam itu, warung Pak Sastro resmi ditutup. Tidak ada upacara, tidak ada pengumuman besar. Pagi harinya, warga hanya menemukan bangunan itu berdiri dalam keadaan rusak sebagian, pintunya terbuka miring, gudangnya hancur, dan tanah di sekitarnya masih terlihat retak-retak seperti bekas sesuatu yang baru saja bergerak dari dalam bumi. Tidak ada jejak Pak Sastro, tidak ada tubuh, tidak ada barang pribadi yang tersisa. Seolah ia benar-benar ditelan tanah dan dihapus dari keberadaannya. Pak Lurah memutuskan bangunan itu tidak boleh dipakai lagi. Tidak untuk warung, tidak untuk rumah, bahkan tidak untuk gudang. Siapapun dilarang mendekat, apalagi masuk. Beberapa papan kayu dipaku seadanya di depan pintu, dan jalan kecil menuju warung itu ditutup dengan tumpukan batu dan batang bambu. Secara resmi, tempat itu dianggap kosong. Tapi kosongnya tempat itu justru terasa lebih menakutkan. Hari-hari pertama setelah kejadian itu, kampung kami memang terasa lebih tenang. Bau busuk tidak lagi tercium. Tidak ada suara aneh dari arah ujung kampung. Orang-orang yang sempat ketakutan mulai kembali ke rutinitas masing-masing, meski dengan perasaan was-was yang masih tertinggal. Anak-anak masih dilarang mendekat, tapi setidaknya mereka tidak lagi menangis ketakutan setiap sore. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Semua kembali berubah pada suatu malam, sekitar 2 minggu setelah warung itu ditutup. Malam itu sunyi, tidak ada hujan, tidak ada angin, langit gelap tanpa bulan. Aku sedang duduk di teras rumah ketika tiba-tiba aku melihat sesuatu yang membuat dadaku langsung terasa sesak. Dari kejauhan, di ujung kampung, terlihat cahaya. Lampu warung Pak Sastro menyala. Aku berdiri perlahan, menatap ke arah sana. Awalnya aku berpikir mungkin ada orang yang salah lihat, atau mungkin warga lain yang menyalakan lampu karena ingin memastikan bangunan itu aman. Tapi semakin aku perhatikan, cahaya itu jelas berasal dari dalam warung. Lampunya sama seperti dulu, redup kekuningan. Tidak terlalu terang, tapi cukup untuk terlihat jelas di tengah gelapnya malam, yang membuatku merinding. Tidak ada suara apa pun, tidak ada langkah kaki, tidak ada suara pintu dibuka. Lampu itu seperti menyala begitu saja. Keesokan paginya, aku menceritakan hal itu ke beberapa warga. Beberapa mengaku melihat hal yang sama. Ada yang mengira aku berhalusinasi, tapi wajah mereka berubah ketika aku menyebutkan waktu dan warna cahaya. "Semalam juga kelihatan," kata seorang bapak dengan suara pelan. "Saya kira cuma perasaan." Sejak malam itu, kejadian serupa mulai sering terjadi. Tidak setiap malam, tapi pada malam-malam tertentu, biasanya saat suasana kampung sedang sangat sepi. Lampu warung itu menyala sendiri, kadang hanya sebentar, kadang sampai menjelang subuh. Dan tidak hanya lampu. Beberapa orang yang melewati jalan ujung kampung pada malam hari mulai mendengar suara timbangan berdenting dari arah warung. Bunyi logam yang saling beradu pelan, seperti saat Pak Sastro menimbang beras. Suara itu teratur, pelan, tapi jelas. Aku sendiri pernah mendengarnya. Malam itu aku pulang agak larut. Saat melewati jalan tanah itu, suasana terasa aneh. Udara dingin, tapi tidak ada angin.
lampu warung menyala, dan dari dalam terdengar bunyi berdenting, seperti benda besi kecil yang dipukul perlahan. Aku berhenti beberapa meter dari warung, kakiku gemetar. Aku tahu seharusnya aku tidak mendekat, tapi telingaku tidak bisa mengabaikan suara itu. Suara yang terlalu familiar, suara yang dulu sering terdengar setiap kali Pak Sastro melayani pembeli. Aku berbalik dan memilih pulang. Tapi suara itu terus terdengar sampai aku menjauh cukup jauh. Baru berhenti saat aku tidak bisa lagi melihat cahaya warung itu. Yang lebih mengerikan, mulai ada orang-orang yang bersumpah melihat warung itu benar-benar buka. Bukan hanya lampunya menyala, tapi warungnya terlihat hidup. Seorang pemuda desa sebelah pernah datang pagi-pagi dengan wajah pucat. Ia bersumpah semalam melihat warung itu ramai. Banyak orang berdiri di depan etalase. Ada yang membeli beras, ada yang menunggu giliran. Ia bahkan mengaku melihat Pak Sastro berdiri di balik etalase, mengenakan pakaian yang sama seperti dulu. Wajahnya pucat, kata pemuda itu dengan suara bergetar. Tapi dia senyum. Saat beberapa warga mengecek keesokan paginya, bangunan itu kembali kosong. Gelap, papan-papan kayu masih terpasang. Tidak ada tanda-tanda warung itu pernah buka. Beberapa orang mulai percaya bahwa apa yang terjadi malam itu bukan sekadar sisa-sisa kejadian lama, melainkan kelanjutan dari sesuatu yang belum selesai. Mbah Wiryo kembali dipanggil. Kali ini, wajahnya terlihat lebih lelah. Ia duduk lama di depan warung itu, menancapkan tongkatnya ke tanah, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Setelah itu, ia berkata pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Perjanjiannya belum tuntas. Menurut Mbah Wiryo, kematian Pak Sastro bukanlah akhir. Ia memang sudah dibayar sebagai ganti dari semua kesalahan dan perjanjian yang ia buat. Tapi makhluk penunggu tanah itu sudah terlalu lama diberi makan, sudah terlalu terbiasa menerima tumbal. Dan sekarang, ia tidak mau berhenti. Tempat itu sudah jadi pintu, kata Mbah Wiryo. Bukan lagi sekadar warung. Ia menjelaskan bahwa pada malam-malam tertentu, batas antara dunia manusia dan tempat makhluk itu berada menjadi tipis. Pada saat itulah warung itu terlihat hidup kembali. Orang-orang yang terlihat berbelanja di sana bukan selalu manusia. Sebagian adalah bayangan. Sebagian lagi adalah mereka yang sudah pernah masuk dan tidak pernah benar-benar keluar. Mendengar itu, beberapa warga langsung menangis. Beberapa lainnya memilih pergi tanpa bicara. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani melewati ujung kampung setelah maghrib. Jalan itu benar-benar ditinggalkan. Bahkan orang yang rumahnya paling dekat memilih pindah sementara ke rumah saudara. Tapi meski dijauhi, warung itu tetap buka. Aku sendiri mengalami kejadian yang membuatku yakin bahwa semua ini belum berakhir. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara ketukan pelan dari luar rumah. Bukan ketukan pintu, tapi suara seperti benda keras menyentuh tanah berulang kali. Aku membuka jendela sedikit dan melihat ke arah ujung kampung. Lampu warung menyala terang, dan aku melihat seseorang berjalan ke arah sana. Aku mengenal langkah itu. Cara berjalan sedikit pincang, bahu agak turun sebelah. Itu Pak Darto. Pak Darto yang seharusnya sudah lama meninggal karena sakit, beberapa bulan setelah kejadian warung itu ditutup. Tubuhku gemetar. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Aku hanya bisa melihat Pak Darto berjalan perlahan menuju warung. Pintu warung terbuka dengan sendirinya. Cahaya dari dalam menyinari tubuhnya. Lalu pintu itu menutup. Kembali, pagi harinya, aku memberanikan diri datang ke tempat itu bersama beberapa warga. Bangunannya kosong, tidak ada jejak apapun. Tidak ada tanda pintu dibuka. Sejak malam itu, aku berhenti menghitung berapa kali warung itu buka. Terlalu sering, terlalu nyata. Orang-orang bilang, selama masih ada yang lewat sendirian di malam hari, selama masih ada orang yang penasaran, selama masih ada yang tergoda harga murah dan janji kemudahan, warung itu akan terus mencari. Tidak lagi melalui Pak Sastro, tapi melalui siapa saja yang cukup lengah untuk mendekat. Dan sampai hari ini, setiap kali aku melewati ujung kampung di siang hari, aku selalu mempercepat langkah. Karena meski bangunan itu terlihat kosong dan mati, aku bisa merasakan sesuatu sedang menunggu di bawah tanah. Menunggu malam, menunggu lampu menyala, menunggu tumbal berikutnya.